Teofenia. Tapi, cepat sekali Mas Wira tiba-tiba kembali ke tempat kami dengan muka yang sangat lesu. Ada apa dengan Mas Wira? Mas kenapa? Uangnya mana? Tanyaku kemudian, aku penasaran apa yang terjadi. Maaf sayang, ternyata uang di tabunganku sudah dipindahkan semua oleh Arini ke rekeningnya. Apa Mas? Aku terkejut sekali mendengar pernyataan Mas Wira. Bagaimana mungkin baru tadi saja Mas Wira memberikan ATM kepadanya tapi dia sudah menghabiskan semua uangnya. Ternyata dia lebih mata duitan daripada aku. Mereka semua yang ada di bank memperhatikan kami. Mas Wira langsung menggandengku untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil aku lanjutkan lagi perdebatanku dengannya. Benarkan Mas aku bilang, ternyata Mbak Arini ingin menguasai segalanya. Dia mau menguasai harta kamu. Tak kusangka dia ternyata mata duitan juga. Akhirnya aku kelepasan juga mengatakan itu kepada Mas Wira. Aku benci, aku kecewa karena apa yang aku bayangkan hancur begitu saja. Aku membayangkan dengan uang itu nanti aku bisa membeli rumah atas namaku sendiri, bisa pamer kepada orang kampung kalau aku bisa berhasil di Jakarta. Tapi nyatanya apa? Semua hancur begitu saja. Mata dan hatiku panas. Aku sangat benci Arini, benci. Kamu jangan bilang seperti itu, bagaimanapun Arini itu istriku. Dia berhak juga atas uang itu. Lalu kau anggap apa aku ini Mas? Aku juga istrimu, apa aku nggak berhak sama sekali atas uangmu? Hingga dia mengambil semuanya seenaknya, dasar wanita tak berperasaan. Aku agak meninggikan suaraku pada Mas Wira hingga tak terasa air mataku pun meleleh begitu saja tanpa bisa kutahan. Aku semakin marah karena ternyata Mas Wira masih juga membela Mbak Arini. Padahal jelas-jelas wanita itu sudah menghabiskan uangnya. Sekarang bagaimana dia bisa memberiku uang? Aku cinta sama Mas Wira, tapi kurasa percuma kalau dia tak ada uang. Tapi aku akan berusaha membuat Mas Wira seperti dulu lagi. Aku tak boleh buru-buru meninggalkan dia setidaknya sampai anak ini lahir dan mendapatkan haknya kembali. Kalau itu terjadi, aku akan kembali menjadi ratu. Sudah kamu tenang ya, saya minta maaf. Nanti akan kubicarakan pada Arini agar dia memberikan sebagian uang itu padaku, jawab Mas Wira menenangkanku. Jadi kamu akan terus terang bilang kalau aku ini istrimu Mas? Aku tersenyum, wajahku tak bisa menyembunyikan binar bahagia mendengar itu. Kalau Mas Wira terang-terangan mengakui aku istrinya nanti pasti aku punya hak yang sama dengan Mbak Arini. Bukan seperti itu maksudku. Lalu apa Mas? Perkataan Mas Wira membuatku kecewa lagi. Aku akan usahakan minta uang ke Arini, lagian kan uang di toko masih ditransfer ke rekeningku nanti gampanglah. Benar juga yang dikatakan Mas Wira, aku tak boleh gegabah. Sesuai keyakinan Mas Wira bahwa uang toko masih ditransfer ke rekeningnya jadi kita masih punya harapan. Aku pun langsung merangkul sebelah tangan Mas Wira yang masih dalam keadaan menyetir dan tersenyum sangat manis padanya. Lalu kita mau kemana Mas? Ya ke rumah kontrakan yang kemarin Mas carikan untuk kamu. Gak jauh dari toko jadi dekat kalau mau ke sana. Sama itu di tas, kamu ambil. Aku masih ada uang 5 juta, kamu ambil untuk kebutuhan kamu dan anak kita ya, ucap Mas Wira sambil menunjuk tasnya. Dan aku pun segera mengambil uang tersebut. Kamu emang suami terbaik Mas, terima kasih ya sayang. Dan Mas Wira hanya tersenyum saja. Walau aku masih kecewa tapi setidaknya aku masih ada harapan, benar apa yang dikatakan Mas Wira, keuangan toko masih di tangan dia jadi apa yang kutakutkan.
Dan kami pun meluncur ke kontrakan yang sudah Mas Wira siapkan. POV Arini. Sudah sore dan Mas Wira serta Nia belum juga kembali ke toko. Kali ini aku akan memberikan surat peringatan satu untuk Nia, dan untuk kamu Mas. Tunggu apa yang bisa kulakukan setelah aku bertemu Papa. Tepat jam 3 handphoneku berdering. Ternyata Papa yang menelpon dan beliau sudah sampai Jakarta, sekarang sedang perjalanan ke kafe tempat kita ketemuan. Aku pun bergegas ke sana. Oh iya, aku ingat sesuatu. Sebelum aku pergi aku panggil Pak Rusdi lagi dan beliau langsung menemuiku. Pak, biasanya uang setoran ditransfer ke rekening per hari nggak? Iya Bu, untuk uang penjualan selalu dikirim ke rekening setiap hari sesuai dengan pendapatan hari ini. Oke, biasanya dikirim ke rekening Pak Wira. Betul Bu. Mulai saat ini uang penjualan langsung ditransfer ke rekening saya ya Pak. Tapi Bu, kalau nanti Pak Wira marah dan mempertanyakan itu bagaimana? Bapak tenang saja, saya kan istrinya. Kalau Pak Wira mempertanyakan langsung saja Bapak suruh untuk menemui saya. Iya Bu. Bapak tahu kan kalau saya sedang berusaha memperbaiki usaha ini. Terlalu banyak yang akan dikorbankan jika usaha ini hancur begitu saja. Masih banyak karyawan yang masih mengharapkan rizki dari ini. Pak Rusdi tersenyum dan mengangguk setelah mendengar perkataanku. Oh iya, satu lagi Pak. Iya Bu. Buatkan SP1 untuk Nia karena dia keluar saat jam kerja sampai sore dan tanpa alasan. Dan satu lagi. Besok kita akan bicara mengenai gaji karyawan. Mereka akan mendapatkan yang sepantasnya. Masya Allah, terima kasih Ibu. Kedatangan Ibu ke sini seperti cahaya bagi kami. Aku tersenyum senang melihat pancaran wajah bahagia dari Pak Rusdi. Kita akan sangat berdosa jika memakan uang dari hasil keringan orang lain. Bukankah Nabi pernah bersabda, bahkan bayarlah upah seorang pekerja sebelum keringatnya kering. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Mereka malah memeras keringat orang miskin hanya demi kesenangan mereka. Sungguh aku merasa uang yang kudapatkan tidak ada barokahnya. Ya sudah Pak, saya permisi. Baik Bu, hati-hati di jalan. Aku mengajak serta Zehan dan pengasuhnya, karena rencanaku setelah bertemu Papa aku langsung pulang saja. Walau toko masih buka sampai malam, tapi menurutku cukup untuk hari ini. Besok saja aku pasti ke sana lagi. Setelah menempuh perjalanan yang tak begitu jauh, aku pun sudah sampai di cafe yang sudah aku sepakati dengan Papa. Aku mencari meja yang sudah dipesankan Papa. Beberapa detik mencari, akhirnya kutemukan juga dua orang yang sangat aku kenal melambaikan tangan kepadaku. Aku langsung mengajak Suster dan Zehan ke sana. Sampai di sana aku langsung mencium punggung tangan Papa dengan takzim. Tak lupa juga aku berjabat tangan dengan Afif, teman masa kecilku dulu. Papa sedang asyik sekali menggendong Zehan. Aku tahu kalau Papa sangat merindukan cucu satu-satunya itu. Papa tinggal di Surabaya sedangkan aku di Jakarta, jadi frekuensi pertemuan kami tidaklah sering. Kami hanya sering berkirim kabar melalui telepon dan video call. Halo Viv, bagaimana kabar kamu? Masih jomblo juga? Ucapku menggoda Afif yang tak berubah dari dulu, tetap ramah, humble dan bersahaja. Alhamdulillah masih, jawabnya kemudian. Kok alhamdulillah sih? Arini, kamu kan banyak teman wanita. Carikan dong untuk Afif, kasihan dia kerja terus hingga lupa cari jodoh. Papa yang sedang menggendong Zehan tiba-tiba nimbrung begitu saja. Sementara aku lihat muka Afif bersemu merah. Banyak sih Pak, tapi ini Afif yang selalu nggak mau.
entah wanita seperti apa yang dia cari. Tapi aku harap, kamu akan menemukan wanita yang selama ini kamu cari ya. Iya Rin, entahlah tapi aku merasa suatu saat aku pasti akan menemukannya. Oh ya sayang, apa yang ingin kamu sampaikan sama papa? Oh iya pak, tunggu sebentar ya. Aku menyuruh suster untuk duduk di meja yang agak jauh dari kami dan membawa Zehan. Aku tak mau anak itu mendengar apa yang akan aku sampaikan dengan kakeknya. Zehan sudah agak bisa menalar perkataan, aku tak mau jika nanti apa yang aku katakan dapat mengganggunya. Tak lupa juga aku menyuruh suster untuk memesan makanan apa saja yang dia mau. Semua orang yang bekerja dengan kita harus kita perlakukan dengan baik, tak terkecuali juga dengan pengasuh anak. Jika kita memperlakukannya dengan baik, aku yakin dia juga akan tulus menyayangi anak kita. Setelah mereka pergi ke meja yang berbeda, aku pun mulai menceritakannya kepada papa. Ada apa sayang? Ucap papa kemudian sambil memegang tanganku, berusaha menguatkanku. Mungkin papa sudah punya firasat kalau aku dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Aku sapukan pandanganku ke segala arah, mataku yang sudah mulai penuh dengan air mata aku tahan sekuat mungkin supaya tidak tumpah di hadapan papa. Tapi akhirnya aku tak kuasa juga, jebol juga pertahananku. Mas Wira, dia sudah menikah lagi pak. Berurailah air mataku, mungkin di hadapan orang lain aku bisa kuat. Tapi di hadapan papa, aku tak sekuat itu. Tangisan itu akhirnya tumpah juga seiring dengan hatiku yang terluka. Apa? Berani sekali dia menyakitimu. Papa tak akan biarkan sayang, tak akan. Ucap papa dengan emosionalnya. Papa lebih emosional dariku, pasti dia tak akan memaafkan Mas Wira. Sementara kulihat Afif, keadaannya sama dengan papa hanya saja dia lebih memilih diam. Wajahnya merah menahan amarah. Aku tahu sifatnya, kalau saja saat ini Mas Wira di hadapannya pasti Afif sudah habis memukulinya. Papa mengusap air mataku. Maafkan papa sayang, papa terlalu emosional. Lalu sekarang apa yang kamu lakukan? Aku masih diam pak, aku masih pura-pura tak tahu perselingkuhan suamiku. Kamu tenang sayang, lihat apa yang bisa papa lakukan kepada Wira Permanakusuma. Ucap papa dengan kemarahan yang aku sendiri ngeri melihatnya ditambah lagi dengan ekspresi Afif yang sama seperti papa. Tapi di balik itu semua, aku merasa mendapat perlindungan dari mereka, orang-orang yang aku sayang dan selalu memahamiku dari dulu. Bersambung.